Sekarang mari kita bicarakan tentang thinking extrovert. Thinking itu menggunakan jari, kalau mesin kecerdasan itu adalah jari telunjuk, tetapi orang extrovert itu dia menggunakan jari manis yang sebelah kiri. Pada thinking extrovert, dia memiliki karisma tertentu sebagai seorang yang berkuasa. Dia seorang komandan yang menarik. Dia seorang ketua atau pemimpin yang punya otoritas, punya legitimasi. Dari tongkrongannya saja orang thinking extrovert ini sudah memberikan perlindungan bagi orang lain. Nah, thinking extrovert bekerja dengan menggunakan otak yang dia berpikir lebih lateral, berpikir lebih meluas, dan dia cepat memutuskan dengan daya jelajah otaknya yang meluas tadi, menggunakan bukti-bukti, menggunakan fakta-fakta yang ada. Ya, jadi dari satu fakta dengan fakta yang lain yang meluas, itu bisa dirangkai oleh dia menjadi sebuah proses untuk mengambil keputusan. Jadi orang thinking extrovert justru adalah kehebatannya adalah karena dia tidak menunda-nunda mengambil keputusan, karena menurut dia keputusan yang cepat itu adalah bagian dari proses kepemimpinan. Nah, thinking extrovert yang dengan tongkrongannya saja sudah memiliki karisma tadi, sudah otoritatif, dia cara bekerjanya secara keseharian itu adalah memang pandai mengkonstruksikan situasi. Pandangannya yang meluas tadi memudahkan dia untuk merekonstruksi sebuah kejadian menjadi sesuatu yang mudah untuk dilogikakan dan meyakinkan orang lain bahwa beginilah bentuknya, beginilah yang miniatur yang paling sesuai, beginilah simplifikasinya, karena dia pandai merekonstruksi fakta dan kejadian menjadi sesuatu yang utuh. Nah, dari situlah seorang thinking extrovert ketika dia bekerja, maka pekerjaannya itu adalah selalu tidak jauh-jauh dari mendapatkan ukuran yang pas, mendapatkan bukti yang nyata. Ukuran dan bukti yang nyata itu kemudian dibuat oleh dia implementasinya. Nah, dalam implementasi ini dia mencari mana yang paling simple. Jadi, simplifikasi sebuah aturan, sebuah keputusan, simplifikasi sebuah perencanaan, itu memang jago direkonstruksikan oleh orang thinking extrovert. Jadi dengan meluasnya dia, maka dia pandai mensimplifikasi. Kalau orang thinking introvert adalah dia mau dibawa ke dalam sedalam-dalamnya, dinaikkan ke atas lebih kompleks, dikawal dengan akurasi, itu adalah rentang yang agak memanjang dan melebar tadi, yang mendalam tadi yang dilakukan oleh orang thinking introvert. Maka pada orang thinking extrovert, dia mampu mensimplifikasi dari perkara yang meluas tadi menjadi sesuatu yang jauh lebih simpel. Karena kepandaiannya dia di dalam menstrukturkan atau mengkonstruksikan kembali fakta dan kejadian yang dijadikan sebagai database oleh dia untuk diolah menjadi sebuah informasi baru yang lebih simpel. Bagaimana urusan thinking extrovert dalam urusan cinta? Ya inilah yang wibawa dia yang sebagai komandan itulah justru menjadi resources, menjadi sumber daya bagi dia untuk menaklukkan orang lain. Jadi dalam konteks berpasangan pun, maka orang thinking extrovert kerap kali akan menjadikan pasangannya itu sebagai subordinate bagi dirinya, bawahan bagi dirinya. Orang thinking extrovert akan memperlakukan pasangannya sebagai resources yang bisa dimanfaatkan untuk menjalankan misinya, untuk memenuhi targetnya, ya. Nah, yang seperti ini ketika dia ingin menaikkan levelnya, maka itu akan sangat ditentukan dari kepandaian dia menetapkan keputusan-keputusan. Semakin kerap dia mengambil keputusan, karena tadi dia menggunakan kecepatan, tidak menunda-nunda,
dan keputusan yang cepat tadi akurat, tajam, benar, maka itulah yang membuat dia akhirnya dipandang sebagai orang cepat mengambil keputusan dan keputusannya betul. Nah, keputusan yang betul inilah yang akan menaikkan level dia, menaikkan leverage dia, menaikkan kemampuan dia. Nah, menjadi semakin kuat dia punya aura tahta tadi ketika dia justru kerap kali membuat keputusan yang cepat dan betul. Seorang pemimpin sebetulnya seandainya dia mengambil keputusan yang tepat, meskipun salah, lebih dihargai daripada dari seorang pemimpin yang lambat mengambil keputusan, meskipun kemudian betul, karena sudah tidak ada gunanya, karena sudah lambat, momentum sudah hilang, kepercayaan sudah hilang, orang sudah mulai resah, harga psikologisnya menjadi lebih mahal. Nah, itu mengapa orang thinking extrovert yang lebih taktis ketika dia memutuskan sesuatu, itu menjadi kekuatan dia. Nah, bagaimana orang thinking extrovert kalau dia berbisnis? Kalau dia berbisnis dan dia ingin maju, mengapa kemudian dia memang harus membawa kepada ekspansi yang lebih besar? Karena nature-nya orang thinking extrovert itu adalah dia meluas. Dia memiliki span of control yang lebih besar. Dengan span of control yang lebih besar itu mengapa kemudian dia lebih bagus ekspansi bisnisnya. Ya, yang tadinya 10 dijadikan 20, dijadikan 30 dan seterusnya. Nah, ekspansi yang lebih meluas inilah bisa dikawal oleh dia karena tadi kemampuan dia untuk mensimplifikasi. Karena boleh jadi sesuatu yang dilakukan di pabrik A bisa dikopi dilakukan juga di pabrik B dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan simplifikasi. Mungkin memang setiap usaha tergantung dari jenis produknya, dari jenis bisnisnya, jenis industrinya, dari model bisnisnya. Nah, itu semua oleh orang thinking extrovert dengan mengacu kepada pengalaman dan data yang dilakukan oleh orang lain, tetapi itu bisa menjadi pelajaran bagi dirinya, itu cukup bagi orang thinking extrovert untuk memutuskan. Kalau orang sensing, introvert ataupun extrovert, ketika dia ingin memutuskan sesuatu, itu based on experience, pengalaman mereka, maka kalau orang thinking maupun introvert ataupun extrovert, pengalaman orang lain nggak ada masalah. Sepanjang itu dianalisa, menjadi data, menjadi database, menjadi pertimbangan, menjadi rujukan, boleh dilakukan oleh dia. Nah, bagi orang thinking extrovert, itu semua menjadi pelajaran yang berharga bagi dia, menjadi masukan bagi dia, menjadi pegangan bagi dia untuk memutuskan sesuatu. Outputnya adalah dia seorang komandan yang baik, memutuskan di saat yang tepat. Makin betul dia pengambilan keputusannya, makin dia bagus sebagai seorang pemimpin yang memiliki otoritas. Nah, jadi keseluruhan bagi orang thinking extrovert untuk dia menjadi orang yang lebih besar, yang lebih tinggi, maka dia harus berbicara tentang skala, ya, skala yang lebih besar. Meskipun tetap bahwa skala yang lebih besar itu dikawal oleh dia dengan pengambilan keputusan yang cepat dan betul, ya. Seorang komandan yang baik, seorang chief yang baik, seorang panglima perang yang baik karena dia memimpin sekian banyak pasukan, seseorang yang dia memiliki karyawan ataupun buruh dengan ratusan dan ribuan, bagi orang thinking extrovert nggak ada masalah karena kekuatan dia adalah pada span of control yang jitu.